Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, ketika para malaikat interupsi kepada Allah, ya Allah, kenapa Engkau menciptakan manusia yang hanya akan saling menumpahkan darah di antara mereka sebagai khalifah di bumi ini? Maka Allah membela dengan memberikan ilmu pengetahuan kepada segala hal terhadap Nabi Adam alaihi salam. Ketika pertama kali setan menghina manusia dengan tidak mau bersujud perintah Allah, maka Allah membela dengan melaknat setan sebagai penghuni neraka yang abadi. Ketika hawa nafsu dengan segala caranya menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan, maka Allah membela dengan rahmat dan ampunannya. Ketika kemiskinan, kegagalan, dan kesengsaraan menimpa manusia, maka Allah membela dengan memberikan rasa sabar, tawakal, dan ridho ke dalam hati manusia. Ketika manusia hilang pekerjaannya, bangkrut perdagangannya, dan berkurang penghasilannya, maka Allah tetap membela manusia dengan menghantarkan makanan dan minuman ke dalam rumahnya. Ketika manusia sakit badannya, pedih hatinya, stres pikirannya, maka lagi-lagi Allah membela manusia dengan memberikan pahala yang luar biasa. Ketika manusia di akhirat kekurangan poin-poin kebaikannya, maka Allah tetap membela dengan mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma kepada manusia.
Bahkan ketika manusia masuk neraka karena dosa-dosanya, Allah tetap membela manusia yang walaupun hanya memiliki keimanan sekecil biji dzarrah untuk dimasukkan ke dalam surganya. Inilah sebagian kecil pembelaan Allah pada manusia agar manusia tetap selamat masuk surga dan bahagia selamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, begitu juga dengan Ramadan, adalah salah satu di antara sekian banyaknya pembelaan Allah kepada manusia. Hal ini karena Ramadan adalah bulan untuk membersihkan dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ramadan adalah sekolah yang mengajarkan dan mendidik kita kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, kepekaan kepada sesama agar manusia patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan adalah sarana untuk mengejar ketertinggalan, karena ibadah yang sunat dihitung menjadi wajib dan yang wajib dilipat gandakan pahalanya, serta hadirnya malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Ramadan adalah sarana untuk mendapatkan baju pelindung agar dapat terbebas dari api neraka. Pembelaan-pembelaan Allah ini berikan cukup bukti kepada kita bahwa Allah sangat mencintai kita. Allah sangat mencintai manusia sebagai makhluk ciptaannya. Lalu bagaimana dengan pembelaan kita terhadap Allah? Bagaimana dengan pembelaan kita terhadap syariat-syariat Allah? Bagaimana dengan ikrar dan komitmen kita terhadap dua kalimat syahadat yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan dan tidak ada yang disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai contoh untuk kehidupan kita? Bagaimana dengan salat kita? Bagaimana dengan zakat kita, puasa kita, haji kita, berjamaah kita, taklim kita, hubungan sosial kita dengan anak, istri, orang tua, kerabat, tetangga, dan lingkungan sekitar kita? Karena kenyataannya saat ini kita masih menuhankan dan menyembah harta dan kedudukan dunia. Hal ini ditandai dengan fokusnya pikiran, tenaga, dan keinginan kita untuk mendapatkan harta dan kedudukan dunia hingga lalai terhadap urusan-urusan akhirat. Kita masih lalai dan cenderung meninggalkan sholat yang merupakan tiang agama. Kita masih pelit dan cenderung tebang pilih dalam mengeluarkan zakat. Kita masih enggan datang ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian. Kita masih malas berjamaah. Kita masih membiarkan anak dan istri acuh terhadap aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Kita masih sering menelantarkan kedua orang tua kita. Kita masih hitung-hitungan dengan saudara dan kerabat kita. Kita masih bermusuhan dengan tetangga-tetangga kita. Kita masih belum peduli dengan kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan di sekitar kita. Kenapa sampai saat ini kita tidak membela syariat-syariat Allah? Karena sampai saat ini kita berkeyakinan bahwa hartalah yang membela kita, uanglah yang membela kita, jabatanlah yang membela kita, kedudukanlah yang membela kita, kekayaanlah yang membela kita, sehingga hal ini yang menjadi kita mencintai semua itu.
Inilah yang menutupi kesadaran dan keyakinan kita bahwa sesungguhnya Allah lah yang membela kita. Jika kita mengetahui, menyadari dan meyakini bahwa Allah lah yang membela kita, maka akan tumbuhlah rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah akan mendorong kita untuk senantiasa membela syariat-syariat Allah. Dan membela syariat-syariat Allah adalah bentuk rasa syukur atau ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawwanin kafur. Artinya wallahu a'lam bimuradih. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur terhadap nikmat. Bagi yang kufur, Allah berkuasa mencabut seluruh pembelaannya, lalu membiarkan mereka larut dan tenggelam dalam lautan kemaksiatan hingga akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah, kemudian hidup kembali dalam penyesalan dan kesengsaraan yang tiada akhirnya. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup khutbah ini, marilah kita bela agama Allah. Marilah kita bela syariat-syariat Allah sebagai bentuk atau ungkapan terima kasih kita kepada Allah yang telah membela kita di kehidupan sebelumnya, kehidupan sekarang, dan kehidupan nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم, Ya Tawwab, Ya Ghafur. Pada hari ini
hari Idul Fitri, hari kemenangan dan kebahagiaan bagi kami, hari di mana Engkau meridainya, hari di mana Engkau menurunkan rahmat kepada kami, hari di mana Engkau menurunkan ampunan kepada kami. Kami duduk, bersujud, bersimpuh, mengangkat tangan, menengadahkan wajah kami, seraya memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kehilapan kami ya Allah. Ampunilah kebodohan kami ya Allah. Ampunilah kelalaian kami ya Allah. Ampunilah segala kemaksiatan kami ya Allah. Ampunilah segala kekurangan kami ya Allah. Kami adalah orang-orang yang zalim ya Allah. Kami adalah orang-orang yang selalu berbuat kerusakan ya Allah. Maka di hari ini kami memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ampunilah dosa kami semua umat-umatmu ya Rasulullah, yang sampai saat ini belum bisa melaksanakan sunnah-sunnahmu ya Rasulullah. Akui kami semua sebagai umatmu ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini terlihat di mata kami, terbayang dalam hati kami, dua sosok manusia yang rentan, yang saat ini mungkin menunggu-nunggu kehadiran kami ya, menunggu-nunggu kehadiran kami ya. Mereka lah orang tua kami ya Allah, yang saat ini mungkin menunggu doa-doa kami ya Allah, yang saat ini sudah berada di alam barzah ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Jangan siksa mereka ya Allah. Jangan siksa mereka ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu kepada mereka ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Karena kami belum bisa membahagiakan mereka ya Allah. Cukupilah kebutuhan mereka ya Allah. Karena kami belum bisa mencukupi kebutuhannya ya Allah. Terbayang oleh kami ya Allah, ibu kami yang melahirkan, bapak-bapak kami yang berusaha. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk kehidupan kami ya Allah. Mereka berpanas, hujan-hujan. Kadang mereka dihina ya Allah, dicaci ya Allah, dimaki ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Berikanlah rahmat pada mereka ya Allah yang sudah berada di alam kubur ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebulan penuh kami berpuasa ya Allah, bertarawih ya Allah, bertadarus, zikir, iktikaf dan lain sebagainya ya Allah. Namun kami menyadari ya Allah, semuanya itu belum cukup ya Allah, masih banyak kekurangan ya Allah. Namun demikian ya Allah, terimalah ibadah kami semua ya Allah. Terimalah kekurangan kami semua ya Allah. Tutuplah kekurangan kami semua ya Allah. Ya Allah, bersihkan lagi kami semua ya Allah. Bersihkan lagi kami semua ya Allah, seperti semula ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi